Oh, he's in the clear, he's got away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Kembali dengan saya Arifidun Usman, jurnalis Tribun Timur, dan kita ketemu kembali pada event Bincang Bola Virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa. Dan pada malam hari ini Tribuners, kita akan membincang pertandingan atau persiapan kedua tim antara Italia melawan Spanyol pada babak semifinal Pesta Bola Eropa. Dan untuk itu Tribuners, kami sudah menghadirkan dua narasumber hebat, ya. Kita pasti sudah tidak asing dengan muka-muka ganteng dari keduanya. Pertama saya sapa ada Bro Febrianto Wijaya atau lebih akrab sebagai Kawan Anto. Halo Bro Anto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebenarnya saya bukan Bro Anto, saya hari ini Tuming aja di sini. Oh begitu? Karena saya berdampingan sama pasangannya Wah, Tuming. Berarti kita tukar. betul. Kau jadi anggota dewan di Mamuju sudah. Nanti Alhamdulillah baik. Om Anto. Oke Tribuner, selain di sini ada Kawan Anto, kita juga sudah memanggil ada biasa kita tahu ada Instagramer asal Makassar dan Sulawesi Selatan yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Yes. Ada Bro Abu. Siap, Halo, siap. Assalamualaikum Bro Abu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kareba. Alhamdulillah, baji-baji ini kita ini. Oke, Tribuners, ya dua tamu kita ini sungguh istimewa dan kita akan ajak dia ngobrol terkait dengan persiapan kedua tim antara Italia melawan Spanyol ini. Mungkin saya ke Kawan Anto dulu. Siap. Ini. Seperti apa bayangannya di babak semifinal ini, Kawan Anto? Iya, kedua tim ini kan memang kedua tim yang sangat mempunyai sejarah panjang di Pesta Bola Euro ini. Dua-dua punya kompetisi yang sangat tough ya, yang sangat keras, Liga Italia dan Liga Spanyol, dan punya sejarah masing-masing. Jadi pertandingan kali ini memang sulit kita menentukan siapa yang menjadi pemenang. Tapi ya menarik kita tunggu, kira-kira situasi pertandingannya seperti apa. Oke, kalau di pertandingan antara Italia melawan Spanyol ini kira-kira Bro Anto sendiri mendukung yang mana atau mengunggulkan siapa ini? Kalau mendukung sebenarnya saya dukung PSM. Semua kali itu. Semua PSM kali itu ya. Saya langsung terbatu-batu gara-gara disebut PSM. Kaget. Kaget Pak ditaruh Pak. Memang Kaget. menarik sekali karena kedua tim ini dilatih sama pelatih yang memang mempunyai karakter yang dibutuhkan negaranya pada saat ini juga. Seperti contohnya di Italia dilatih oleh Roberto Mancini. Oh ya betul. Ya, Roberto Mancini kan dulu Italia itu sangat terkenal dengan pertahanan yang filosofi sangat bermain ya, catenaccio itu ya. Sangat bertahannya itu sangat luar biasa kan. Iya. Terus dia dilatih sama pelatih yang lebih filosofinya menyerang. Dan seorang penyerang memang dan kan. seorang Roberto penyerang Mancini. legenda di Italia. Jadi ya itu saya pikir komponen yang luar biasa kan. Jadi kita lihat Italia sangat mendominasi. Di fase grup dia mencapai angka sempurna di 9. Iya. Terus dia hampir mulus sampai hari ini, hampir mulus sekali. Dan dia sangat pemain muda. Jadi di Italia itu perpaduan antara pemain senior dan pemain muda. Iya. Pemain mudanya juga bisa kita lihat semua kayak misalkan Jorginho, Locatelli, Chiesa, bahkan sampai kipernya yang sekarang ini yang si Donnarumma itu penampilannya sangat luar biasa. Kalau saya amati pertandingan, saya sebenarnya jarang tidur malam, tapi kalau saya nonton highlights-nya ini Italia main, dia itu kipasnya, kalau kipas di sepak bola itu dia umpan terukurnya itu mencapai 90%. Saya pikir itu sangat luar biasa. Dan dia filosofinya sangat
sangat berbeda dengan Italia yang kita lihat beberapa tahun Betul. ini. Begitu pula di Spanyol. Nah, Spanyol ini sendiri ya memang agak unik ya, perjalanan Spanyol tidak seperti biasanya. Spanyol biasanya kita kenal dengan Los Galacticosnya, Tiki Takanya dan segala macam. Di bawah Allenatore Luis Enrique sendiri ini, ya dia juga sama dengan Italia, mencoba pemain muda, bahkan dari gerbong daripada Real Madrid sendiri nggak ada di tim itu. Iya, kan? Ya nggak ada dipanggil biar satu pun ya. Betul. Jadi perpaduannya kayak dia sangat bergantung sama pemain senior sesungguhnya. Karena walaupun dia mentransisi pemain junior ke senior tim, iya betul. Tapi sepertinya dia masih ada kekurangan ketika dia proses menyerang. Di fase grup kelihatan kan agak terseok Italia. Nanti terakhir baru dapat setelnya. Betul, ketika menang lawan Slovakia 5-0 ya, mulai di situ muncul kebangkitan semangat dan percaya dirinya kembali. Ya saya pikir sangat sengit. Untuk menentukan pemenangnya ya nanti sulit nanti. Oke, sebelum kita berpindah dulu ke Bro Abu dulu, bagaimana pandangannya antara kedua tim juga ini? Ya. Spanyol dan Italia ini. Bro Abu seperti apa ini? Jadi kelihatannya orang yang paham bola dengan tidak ya. Di sini kita bisa lihat caranya ya. Cara menjelaskannya kakak kawan Anto ini ngeri ya. Tapi ngeri sedap. Kalau dilihat juga, saya sebenarnya dari awal tadi mengatakan bahwa konsistennya Italia ini. Betul. Dia menang terus sampai di semifinal. Betul. Cuman lawannya Spanyol selalu ada pihak yang namanya keberuntungan di dalamnya. Betul. Selalu dia beruntung di terakhir. Saya bilang kawan. Ada di penalti dia beruntung, ada penalti ya di waktu per-8 final ya. Bilang, kayaknya ini selalu ada keberuntungan yang ikut di dalam timnya ini. Jadi di sini dilihat siapa ya yang menjadi melaju ke babak finalnya ini. Kalau bayangannya kira-kira dukung siapa lagi nih Bro Abu? Kalau saya tetap di Italia. Oh, tetap di Italia juga karena ya? memang saya ada keturunan sedikit Italia. Dari garis bapak atau dari garis ibu? Nenek. Oh, nenek ya? Nenek dulu waktu masih sering ya di Italia. Pizza? Ya, pizza. Berarti spaghetti. gemar makan pizza, spaghetti? Enggak, tepungnya Ji. Tepungnya ya? Oke. Ada ternyata orang suka menggemar makan tepung Tribuners ya. Oke, saya ke kawan Anto lagi nih terkait dengan persiapan kedua tim. Tadi sudah dipaparkan juga dengan gamblang antara kedua pelatih yang memiliki kiblat yang cenderung memang penguasaan bola kayak Italia sekarang lebih bagus. Kemudian Spanyol juga tidak kalah ya, mungkin semangatnya. Kalau di pertandingan kedua tim nanti kira-kira siapa dari kedua tim ini yang akan menjadi pemain-pemain kuncinya ini, kawan Anto? Iya, kedua negara ini memang sangat saya jagokan. Pertama, kenapa saya jagokan? Karena memang kompetisinya sangat luar biasa. Iya. Jadi ketika kompetisinya itu keras, kompetitif dan segala macam, pasti dia akan menghasilkan pemain-pemain yang luar biasa juga di tim nasional. Pelatih itu yang bingung nanti milih pemain. Nah, di Italia sendiri, saya melihat di sini perannya si Lorenzo Insigne sangat luar biasa. Penyerang sayap Lorenzo Insigne ini dia, jadi Italia itu kan memang sangat mengandalkan namanya Trequesta. Iya, Trequesta dari penyerang zamannya lubang Del Piero, Roberto Baggio, Francesco Totti, Andrea Pirlo dan segala macam. Nah, dia menemukan lagi nih Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne sendiri juga di liga ya statistiknya juga luar biasa. Makanya dia ada di tim. Nah, itu akan sangat vital. Karena posisi nomor punggung 10 di Italia itu sangat sakral. Sulit mendapatkan nomor punggung 10. Jadi kalau misalkan saya menjadi pelatih Spanyol nih, Lorenzo Insigne pasti akan pertama yang akan saya coba kaji untuk dimatikan. Nah, begitu pula kalau di Italia. Di Italia, Spanyol ya? Ya di Spanyol, kalau saya jadi pelatih Italia, saya akan berpikir keras bagaimana mematikan kedua belah sayap ini. Si Ferran Torres, terus Alvaro Morata, dan satu yang di kiri itu saya lupa namanya. Pablo Sarabia bukan? Bukan yang satu. Nah, itu memang letak kekuatannya dari Piala Dunia sampai hari ini, letak kekuatan daripada Spanyol sendiri itu memang permainan tiki-takanya. Tiki-taka masih masih sampai sekarang. Karena mungkin karena pengaruh Barcelona. Iya. Memang filosofinya begitu. Dia pemain Italia kan pemain Spanyol kan pendek-pendek dia. Jadi dia kalau misalkan lebih sering bawa bola pasti akan kalah terus dia secara power. Makanya dia coba main dari kaki ke kaki. Ya, makanya muncullah yang kita kenal namanya tiki-taka. Kalau saya jadi pelatih Italia, saya akan sangat memperhatikan namanya Ferran Torres dan faktor Sergio Busquets juga sebagai controlling di tengah itu. Iya, betul. Ya, itu juga perlu dipikirkan karena saya hampir melihat
aliran bola dari ketika mereka build up pertandingan, Betul. aliran bolanya itu langsung ke Sergei Busquets. Jadi buat saya kedua pertandingan malam hari ini akan sangat ketat seru ya, dan seru. sangat sayang untuk dilewatkan. Oke, kalau saya pindah lagi ke Bro Abu ini, dari kedua tim ini kira-kira siapa nama pemainnya yang kira-kira dikenal nih Bro Abu? Itu Raul Gonzalez sih. Raul Gonzalez ya di Spanyol. Iya. Sudah Di pensiun Spanyol. kok Oh, dong. pensiun, Kak. Pensiun nih. Pensiun. Ini berarti saya ke Itali. Saya paling terkenal namanya kipernya Italia Donnarumma. Oh, Gianluigi Donnarumma. Klub Itu AC sering Milan ya. terdengar tuh, berarti jago ini. Oh. Tapi memang dulu saya satu sekolah, cuman dia lanjutkan sekolahnya, saya pulang ke Indonesia. Oh, di waktu SD, SMP Iya. atau SMA? Waktu TK sama. Waktu TK iya. di? Ternyata saya yang bilang dia jadi kiper timnasnya Italia. Itu kan badannya Donnarumma itu besar sekali. Iya. Bro Abu. Tingginya 195. Iya. Waktu itu Jadi mungkin saya- digendong-gendong Bro Abu saat itu ya? Iya, masih kuman saya itu hari. Ada pemain Italia lain yang masih ada di ingatan Bro Abu selain Donnarumma? Saya tidak terlalu padahal saya andalanku saya tahu, tapi tidak saya baca pemainnya. Oh. Iya, karena saya tugasku menonton itu membaca taktik. Oh, Iya. Memang saya tujuannya nanti cita-cita ini jadi hakim garis. Oh begitu ya. Jadi hubungannya Iya. taktik dengan hakim garis Iya. berarti taktiknya yang menjadi Oh, hakim iya. garis seperti apa nih? Iya, nanti iya. di pinggir-pinggir, ya, di pinggir saja. Udah terlalu banyak larinya juga. Oh, ya. begitu. Iya. Jadi dia lari hanya di pinggir garis Iya, saja. di pinggir. Udah terlalu banyak, udah terlalu luas di wilayah lari. Nggak takut kita. kalau ada yang sliding kira-kira? Kan bisa diloncat di takjil Oh dari iya sini. iya. Siap, biasa kan juga hakim garis itu ada pemain juga sliding itu. Iya, biasa ditahu. Sudah ditanya memang di awal. Oh, begitu, Di. Iya, anu baru. Oke. Saya ke kawan Anto lagi nih terkait dengan statistik kedua tim ini ya. Saya kira Spanyol lolos ke semifinal Pesta Bola Eropa ini juga tadi sempat diutarakan Bro Abu ada kata keberuntungan karena lolos dari tendang adu penalti melawan Swiss. Ya. Bagaimana kalau pandangan kawan Anto? Itu yang bahaya, yang beruntung-beruntung. Iya, begitu ya. Orang pintar selalu kalah sama orang cerdik. Orang cerdik selalu kalah sama yang beruntung-beruntung. Iya. Iya, itu. Jadi kedua tim ini kan sering ketemu memang di fase semifinalis ataukah di fase gugur. Piala Dunia kah atau Iya, Euro selalu di Piala ketemu. ya. Nah, pertemuan terakhir mereka kan di tahun 2018 kalau nggak Iya, salah. Ya. betul. Satu sama dan pada saat itu Spanyol menang 3-0 kalau nggak Betul. salah. Dan Alvaro Morata bikin gol di situ. Mm-mm. Ya, jadi kalau bicara statistik di fase grup ini, ya pasti orang akan dengan gampang menunjuk bahwa Italia yang lebih unggul. Tapi hati-hati juga karena Spanyol itu, ya Spanyol punya mental juara. Iya. Luis Enrique juga ada di situ kan, dia punya mental juara. Dia tahu manage bagaimana pemain mudanya di situ, pemain seniornya. Dan semakin kesini statistiknya semakin oke. Betul. Ya kan, dari fase grup dia terseok-seok sampai kemudian dia menang 5-0 lalu walaupun dia menang adu penalti kemarin, Iya. tapi terlihat permainan Statistiknya mereka lebih betul ya. ada peningkatan ya. Nah, sedangkan Italia memang dia menjaga ritme dia. Dia sama nih, kedua tim ini hampir sama. Nah, kalau misalkan terjadi pertandingan yang sangat keras Iya. dan kedua tim bermain terbuka, saya pikir Italia yang akan menang. Kalau kedua tim begitu ya. bermain terbuka. Tapi kalau misalkan yang satunya bisa menjaga tempo permainan, yang satunya lebih itu, ya hati-hati juga. Spanyol juga bisa mengambil keuntungan di situ. Apalagi disebutkan tadi kan Iya, beruntung. betul. Hati-hati di situ. Tapi ada satu pengalamannya nih kawan Anto di Pesta Bola Eropa tahun 2012 kan. Ya. Di penyisian grup ketemu seri. Iya. Tapi kemudian ketemu lagi di babak final. Yang saat itu Spanyol menang 4-0. 4-0. Yang menjadi 3-0. juara saat itu. Oh iya. Iya. Benar. Oh iya. Yang saat Piala itu Dunia itu generasinya Pesta Bola Eropa Pesta Bola 2012. Oke. Iya, waktu itu Polandia dan Austria kan Iya. sebagai Oh hostnya. iya, yang 2012. Iya, saat itu masih ada kombinasi Xavi, Iniesta Iya. ya. Nah, memang beberapa negara di Eropa ini yang masuk di Euro, bukan dia cuma, saya pikir kenapa dia mengkombinasikan pemain muda dan pemain senior itu, dia ada target lain sesungguhnya. Iya, target Tahun lain. 2022 juga kan ada hajatan yang lebih luar biasa. Iya, kan? betul. 2022 ya. Nah, kalau kita flashback ke 2012, saya pikir sangat sulit karena time flies kan. Betul. Semua orang mempunyai semua negara
pasti sudah mengevaluasi. Betul. Dan inilah hasil evaluasinya. Jadi kalau kita merujuk sejarah memang penting, tapi Italia saat ini nggak bisa juga kita pandang. Betul. Liganya sangat. Oke. Tribuners, kita tahan dulu komentar dari dua narasumber hebat kita ini setelah pariwara yang melintas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super friend, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang ji. Langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong. Oh, he's in the clear, he's got away. Tribuners, kembali lagi dengan saya Arvidun Usman pada event Bincang Bola Virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa. Dan kita akan lanjutkan pembahasan pertandingan preview pertandingan antara Italia melawan Spanyol pada babak semifinal. Dan kita kembali pada kawan Antok. Oke, tadi sempat saya utarakan terkait dengan pengalaman Spanyol mengalahkan Italia pada gelaran Pesta Bola Eropa tahun 2012. Setelah itu kita tahu Italia membalikan keadaan ya ketika tampil di event Piala Dunia ya, saat itu pada 2016 ya Italia mengakhiri dominasi Spanyol. Ya. Pada event Pesta Bola Eropa 2016 dengan menang 2-0 di babak 16 besar. Saat itu di Stade de France, Prancis, berkat gol Giorgio Chiellini dan Graziano Pelle. Nah, pemain yang tersisa hari ini dan memperkuat Italia itu ada Leonardo Bonucci, ada Alessandro Florenzi, dan ada Lorenzo Insigne. Bagaimana ini kalau kita lihat kawan Anto? Itu jadi modal kan sebenarnya. Jadi sebenarnya Italia itu kalau kita melihat dari 2012 sampai hari ini tuh Spanyol itu hampir mirip-mirip dia punya pola. Yang memang sangat pesat sepak bolanya itu yang berkembang khususnya tim nasional itu Italia. Justru Italia. Makanya tidak heran ketika di 2016 ya, 2016 itu dia sudah bisa pelajari. Makanya langkah yang dilakukan Luis Enrique dengan mencoba skuad baru ini, betul-betul baru ini. Iya, betul-betul baru karena memang dia punya era kemarin ini Spanyol sangat sulit untuk dihentikan. Nah, sekarang sepak bola berkembang, semua rumus sepak bola sudah mulai berjalan. Nah, itulah yang terjadi. Makanya ketika di pertandingan nanti malam ini pasti Italia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Termasuk ketika menjaga compact defense. Iya. Ya kan? Apa itu? Bisa dijelaskan itu? Compact defense. Sebenarnya coach lebih paham. Cuma saya selalu dengar-dengar dari pelatih. Cuman compact defense itu yang menjaga kedalaman, menjaga tim itu supaya tidak gampang untuk dibombardir sama sayap-sayap dan pemain nomor punggung 10 dan nomor punggung 9
Gitu. Jadi kalau dia bisa lakukan itu lalu melakukan memanfaatkan peran Lorenzo Insigne, lalu kemudian ada di situ Locatelli ya, Iya. Jorginho juga ada di Jorginho. situ. Terus ada Naturasi. Verratti akurasinya 100, hampir 100% good passes. Waduh, itu luar biasa. Jadi Italia sangat penting, sangat wajar untuk diunggulkan sebenarnya. Saya ke Bro Abu nih terkait dengan tadi kan sudah sangat menjaga bahwa pilihan saya dari Italia. Oke. Kalau diprediksi kira-kira keunggulan Italia atas Spanyol berapa ini? Karena kalau melihat penjelasannya kakak kawan Anto ini, Iya, betul. Saya semakin optimis. Oh, begitu. Juara Italia ini kayaknya. Tapi kayaknya Italia yang ambil sebentar malam. Oh begitu. Ya sebentar, menang tipis lah. Tapi 1,5. Spanyol juga tim yang dinaungi keberuntungan nih seperti kawan Anto juga bilang tadi Iya, kan. Tapi mungkin ada lebih beruntung. Oh, Jadi begitu, ada ya. namanya lebih beruntung. Mungkin Italia kayaknya sudah tiket final lah sebentar. Boleh ini. jadi Tribuners Italia mengambil Dewi Fortuna ke Dewi sana Fortuna, ya. Dibeli ya di Dewi sana Fortuna, ya. Iya. Dewi Fortuna ini Oke. sudah ada di Italia hari ini. Diculik atau dibeli di saat itu? Tidak, di telepon didatangkan dulu, coba-coba Oh, lihat, dia begitu bilang, ya. ya kayaknya saya nyaman di Italia. Oh begitu. Ada pemainnya ganteng-ganteng mungkin. Memang hampir mirip-mirip di tengkorak saya dengan orang Italia. Oh, tapi betul. apalagi pakai masker ya, nggak bisa Oke, kelihatan. Tribuners karena lagi memakai masker Bro Abu jadi kita tidak bisa melihat kegantengannya. Oke, saya ke kawan Anto lagi nih, kawan Anto. Kita melihat juga kedua tim ini sekarang hari ini tadi sudah diungkapkan juga kawan Anto, Italia sudah berubah bukan lagi tim yang hanya mengandalkan defense. Ya bukan lagi Catenaccio atau Grendel dan sebagainya pada masa itu ya. Nah, sekarang sudah pada ball possession, penguasaan bola. Kita tahu dari sejak babak penyisian, tim Spanyol ini sangat mendominasi. Dan dengan memiliki striker yang mungkin dikatakan tidak postur tinggi-tinggi ya, rata-rata pendek-pendek. Tapi justru mencetak gol sampai 56 gol dari babak penyisian kualifikasi Italia. Dan hanya kebobolan 5 gol. Iya. Nah, mungkin fakta-fakta itu. Dan kalau kita juga perhadapkan data dari Spanyol, mungkin penampilannya mereka tidak juga spesial, tapi mereka tidak mudah juga kebobolan. Mungkin dengan pemain-pemain yang ada hari ini kan, kawan tadi sudah bilang kan, regenerasi yang dilakukan oleh Enrique. Hanya ada 3 pemain senior kayaknya di situ. Sergio Busquets. Sergio Busquets, Jordi Alba, sama yang stopper itu satu ya. iya, Cesar Azpilicueta. Ya, Oke, Cesar. dan itu pemain senior yang lainnya adalah 24 tahunan, 25 tahunan. 25. Nah, melihat kondisi seperti ini seperti apa kawan? Iya, jadi Italia ini kan sudah bisa menjawab dari strategi yang sangat full defense. Iya. Dapat allenatore yang bagus, ya akhirnya kita bisa lihat Italia hari ini. Nah, itu tadi yang saya katakan. Luis Enrique memang di pembentukan tim di pesta bola Piala Eropa ini kan pro dan kontra. Betul. Satu pun pemain dari tim raksasa di sana dia tidak ambil kan? Iya, betul. Leadernya pun tidak diambil. Kaptennya tidak diambil, ya? Kaptennya tidak diambil. Sergio Ramos. Ya pasti dia sudah mempunyai keinginan, dia punya target lah apa yang akan dia lakukan. Nah, merujuk daripada kedua tim ini, kalau misalkan Italia dengan pola sekarang dia bermain seperti di babak penyisian ini dengan di babak penyisian grup, lalu kemudian ritmenya diikuti oleh Spanyol, Spanyol pasti akan setengah mati. Setengah, karena pertama adalah faktor pengalaman pemain itu sendiri, terus kompetitif daripada itu Italia memang. Coba kalau kita bisa lihat itu tim kalau dia cetak gol kan, kekompakan timnya itu sangat luar biasa, kebersamaannya bahkan sampai liganya begitu. Nah, kalau misalkan Spanyol lebih mengandalkan counter attack, saya pikir Italia juga ini harus hati-hati. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat dari awal pertandingan, kalau misalkan kedua tim main terbuka, ya pasti Italia yang akan jadi pemenang. Karena dia sudah bisa, dia sudah memang filosofi bertahannya sudah terbiasa dan sudah hafal mati kayaknya. Sudah hafal. Jadi Italia bertahan dengan 4 pemain pun dibanding Spanyol bertahan dengan 5 pemain, Italia pasti akan lebih tahu bagaimana cara bertahan. Oke, mungkin karena kita berkaca juga Tribuners ya. Perjalanan kedua tim, Italia lolos ke semifinal mengalahkan Belgia. Belgia yang digadang-gadang menjadi calon kuat sebagai juara ini ya. Peringkat satu FIFA lagi. Tapi dia mampu kalahkan dengan permainan yang sangat impresif. Sedangkan Spanyol mungkin pekerjaan rumahnya adalah bagaimana mencetak gol. Karena waktu melawan Swiss, sampai 90 menit
sampai tambahan 15 kali 20 kali 2 adalah tetap seri. Ya. Kalau Spanyol dulu kan memang cetak golnya itu selalu dengan set play, bukan set pieces. Nah, saya jarang lihat ya Spanyol ini cetak gol dari set pieces, semua dari set play, main baru bikin gol. Dari skema permainan. Ya, Italia juga begitu. Dulu cetak golnya dari set pieces. Betul. Nah, sekarang justru lebih banyak set play. Wah, ini jadi betul-betul jadi perkembangan sepak bola yang luar biasa. Penting kita pelajari sama-sama. Oke, saya ke Bro Abu ini mungkin dengan istilah-istilah baru, jangan sampai Bro Abu sudah mengenalnya ini tadi. Ada set plays, ada open plays, ya mungkin ada istilah-istilah itu yang sudah terbiasa Bro Abu. Ada. Jadi istilah kita dari dulu yang wancu. Oh, wancu ya, betul. Padahal set play Wancu. wancu 1-2. Oh iya, betul. Padahal sekarang dipercantik jadi tiki-taka istilahnya. Iya, betul. L1 apa itu? L1E kali. L1 kali. Betul. Iya, cuman sekarang itu dipercantik di kata-katanya supaya lebih menarik kan. Apa kesannya ilmiah banget. Iya, gitu ilmiah ya. banget itu. Wancu. Dulu kan ya, sekarang Wancu. tiki-taka. Kalau di saat main wancu itu siapa diandalkan, dijagokan? Roberto Carlos. Oh, Roberto Carlos. Dari bawah sampai di atas dia lari. Iya. Siapa ditemani itu wancu-wancu? Cafu mi. Oh, Cafu di? Iya. Wah. Berarti kelihatan umurnya, toh? Iya. Kelihatan umurnya. Gitu. Tribuners tabek mami di. Kalau dibilang tadi kelihatan umurnya, tidak, masih muda ini Bro Masih Abu. muda, Kan? iya. Oh, sorry. Cuma dia memang menyenangi kalau di sepak bola itu sejarah-sejarah sepak bola. Belajar sama yang dulu. Iya, betul. Oke, Bro Abu sendiri melihat kalau mungkin di pertandingan sebelumnya pernah menonton pertandingan Spanyol dan Italia? Pernah. Ketika menonton. melawan Dia gabung Italia Spanyol lawan Inggris. Oh, begitu. 2-1. Oh, tidak. Oh, begitu nih. Saat itu siapa yang menang? Ini Gabungan Italia dan Spanyol. menang Prancis. Menang Prancis ya. Gugur duluan. Tidak, kalau saya lihat pertandingannya dari kemarin selalu imbang. Cuman ini kayaknya pertandingan penentu lagi dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Italia menang, Spanyol. Iya, Nah, ini betul. kan tidak tahu siapa Betul. lagi yang tutup Betul. di musim ini. Ini selalu jadi penasaran siapa tahu double Spanyol atau double Italia. Betul nih, ini Iya. analisis cerdik juga nih Tribuners. Kalau tadi sebelumnya sudah Spanyol, kemudian 2016 lagi Italia. Ini lagi siapa yang mau double di sini Siapa kan? yang mau double di sini? Ataukah tetap diselang-seling jadinya? Iya. Tapi kayaknya Italia deh ya. Oke. Kita menunggu keajaiban dan mungkin bukan keajaiban. Dewi Fortunanya sudah dibeli tadi sama Bro Abu kan untuk dibawa ke Italia. Siapa tahu Italia mau bikin apa lagi namanya? Bikin populer negaranya bahwa Betul. dia lolos tanpa kalah sampai di final Bisa. dan memenangkan Baik, pesta bola itu juga. jago ini prediksinya lagi ini. Iya. Nggak pernah kalah ya? Nggak pernah kalah Kalau sampai dia Nggak pulang pernah seri. Nggak pernah seri. Nggak pernah adu penalti. Betul. Nggak pernah. Dia buktikan dia pulang ke Dengan negaranya. status terbaik ini. Oke. Iya. Ternyata Tribuners dua narasumber kita ini cenderung ke Italia semua ini. Iya. Tapi kawan Kami Anto PSM. juga punya, ya, ada PSM-nya juga. Tapi kalau PSM jangan Jangan atau- dibilang. Oke, Sudah sebelum beliau kita lah. sebelum kita close dulu ini kita berbincang terkait ke aktivitas keseharian dulu ini Tribuners. Mungkin dari kawan Anto. Setelah nggak bermain, setelah menjadi direktur akademi PSM, apa aktivitasnya? Ya, saya aktivitasnya sekarang ini ya pasti ya tetap di memuju mengurus rakyat. Wah, alhamdulillah. Terus, betul. ya, Anggota itu. Dewan Tribuners kan. Sama-sama apalagi kita habis gempa kemarin. Iya, betul. Kita betul-betul harus bangkit dan bergerak di situ. Jadi kita mendorong segala upaya peningkatan di situ mulai dari seni budaya UMKM khususnya dunia usaha dan kita coba membuka. Nah, kalau kita buka itu pasti dengan segi aturan yang nyaman Betul. sehingga kembali lagi bergairah. Terus ya akhir-akhir ini dampingi Akademi PSM lagi seleksi di mana? Di Beberapa Sulawesi Selatan, provinsi. Sulawesi Barat Iya. dan Sulawesi Tengah. Oh, Ada Sulawesi jalan sampai ya. juga Iya. ya. Walaupun liga ini tertunda, tapi kita persiapkan dulu. Oke, siap. Sekarang ke Bro Abu dulu. Bro Abu kesehariannya masih tetap sebagai seorang artis terkenal. Ya, sekarang ini saya sudah memasukkan CV ke Kakak Anto ini. Iya. Ya, semoga diterima karena kayaknya pada jadwal mengurus PC, mengurus warga ini banyak kan di Mamuju, harus pulang balik ke Makassar. Kayaknya butuh memang ajudan saya sementara sorong. Saya mau Mahal viral di dulu. Instagram dulu. Oh, oke, Wah, oke, mahal betul, dulu betul. ya. Tidak goyang kalau dia. Ada goyang. Gue yang gempa mas, runtuh di Mamuju. Nah, itu juga kita mau sempat bela sungkawa sama teman-teman di Mamuju semua. Semoga cepat pulih kembali. Mudah-mudahan cepat Iya, bangkit cepat pulih ya. bangkit. Bangkit dan Karena bergerak ya. kemarin mau
langsung terjun ke, cuman kan kita tahu masih pandemi, Iya, benar. masih terlalu Iya. dibatasi pergerakan Benar, apa ya. benar, kemarin. Oke. Ya itu. Luar biasa narasumber kita yang hadir pada malam ini, Tribuners. Sebelum kita closing, saya ingin bertanya lagi terkait dengan prediksi skor mungkin dari masing-masing narasumber. Kalau mungkin dari Bro Abu lagi. Saya menang tipis 1-0. Menang tipis 1-0. Ya. Yang mana ini? Itali. Oh, Italia. Itali menang 1-0. Oh, Italia menang 1-0. Ada siapa yang cetak gol kira-kira? Ini siapa lagi yang striker ini? Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Oh, Insigne. Oke. Lorenzo Insigne. Betul. Satu bola dari dia. Strikernya Napoli kan? Oke. Napoli. Saya ke kawan Anto. Kira-kira kawan Anto seperti apa nanti prediksi? Waduh, saya ini sebenarnya juga mau di Itali karena Oh, betul. supaya seru nanti ini kita Iya. saling serang-serang nanti di Instagram. Ya, Ini oh, nanti iya, boleh, betul, boleh. betul. Ini Tunggu biasa aja, skor tunggu aja. tipis di Spanyol. Oh, skor tipis di Spanyol. Karena Alvaro Morata sering diejek akhir-akhir ini, saya pikir dia akan bikin gol 2. Wah, iya. Oke, jadi Oke, saya oke, Spanyol oke. saja. Betul, betul. Cukup Tidak Tribun tanggung jadi wasit ya. Ya, Biarkan oke, kami nanti tahu saya ya. jadi wasit ya. Iya. Kita pusatnya harus di video ya. Tapi wasitnya saya di pinggir tanah pangan. Ya, tidak wasit di pinggir. Gitu Oke, deh. Tribuners. Demikian tadi bincang bola virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa antara Spanyol melawan Italia dengan menghadirkan narasumber kawan Anto dan juga Bro Abu. Mudah-mudahan menjadi salah satu inspirasi bagi kalian semua untuk menonton pertandingan tersebut nanti malam. Oke, saya Arifudin Usman undur diri. Kita bertemu kembali pada event bincang bola virtual edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super friend, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang ji. Langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun tak untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong.